Salam Guru Penggerak. Saya Erniati Yumita Sengo. Saat ini sedang mengikuti pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 bersama fasilitator Pak Joko Mariono dan pengajar praktik Pak Franciscus Katoda. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah: sebagai pendidik dan pengajar, guru harus mampu mewujudkan budaya positif. Yang pertama, budaya positif perlu dijalankan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian, guru harus menjadi teladan yang mampu menerapkan disiplin positif. Yang berikut, guru harus mengenali motivasi perilaku manusia terkait penghargaan dan hukuman. Kemudian, guru harus mampu menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat. Yang berikut, guru menetapkan keyakinan kelas dan menyepakati bersama cara menerapkannya, bahkan konsekuensi jika dilanggar. Yang berikut, guru harus mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah-masalah. Dan yang terakhir, kolaborasi yang baik antara warga sekolah diperlukan untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama, terkait disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin dengan pendekatan positif agar menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kebajikan. Kemudian peserta didik menjalankan dan menerapkan disiplin bukan karena penghargaan ataupun hadiah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri peserta didik. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ini termasuk dalam kategori motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini termasuk dalam kategori motivasi internal. Dan guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Selanjutnya, posisi kontrol. Terdapat 5 fungsi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Guru diharapkan menjalankan fungsi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru menetapkan keyakinan kelas dan menyepakati bersama cara menerapkannya, bahkan konsekuensi jika dilanggar. Tujuannya adalah membentuk karakter yang positif pada anak lewat kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, yaitu guru dan murid. Menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Yang berikut, segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali semangat anak dan membuatnya kembali percaya diri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan budaya positif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah: yang pertama, menerapkan budaya positif sama halnya dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai tuntutan kurikulum merdeka, menjunjung tinggi nilai-nilai keberpihakan pada anak. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika guru menjalankan nilai-nilai guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada anak, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dan yang ketiga, salah satu visi kurikulum nasional adalah menjalankan nilai keberpihakan pada anak, yang mana juga merupakan harapan dari penerapan budaya positif. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kesimpulan jawaban soal sebelumnya, yang mana konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diterapkan melalui tindakan-tindakan dan dibagikan kepada orang lain. Hal baru yang saya dapatkan dalam mempelajari modul ini adalah ketika mempelajari terkait penghargaan dan hukuman, dihukum oleh penghargaan. Selama ini saya pribadi berpikiran bahwa penghargaan adalah bentuk apresiasi atau pengakuan terhadap hasil pencapaian karya orang lain. Namun terdapat sudut pandang lain. Misalnya siswa akan belajar karena adanya penghargaan atau reward, dan itu merupakan motivasi eksternal. Sehingga siswa akan kehilangan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Selain itu, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada saya dalam menciptakan budaya positif di kelas adalah: yang pertama, saya tidak lagi memberikan sanksi kepada siswa yang tidak menjalankan keyakinan kelas. Namun, secara bersama-sama dengan siswa menyepakati sanksi positif sebagai konsekuensinya. Yang kedua, posisi kontrol yang saya jalankan adalah sebagai manajer. Dan yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Pengalaman saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi adalah ketika salah satu siswa meludah saat proses belajar mengajar bahasa Inggris di kelas. Sebagai guru yang melihat kejadian itu, saya memanggil siswa yang bersangkutan dan menyelesaikan masalahnya melalui tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Video terkait penyelesaian kasus segitiga restitusi ini dapat dilihat pada tugas sebelumnya, demonstrasi penerapan segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa senang dapat menyelesaikan masalah dengan inisiatif berubah yang berasal dari diri siswa sendiri. Selain itu juga, saya pribadi lebih termotivasi untuk mendorong terwujudnya budaya positif melalui peran-peran yang saya jalankan di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah ketika siswa dipanggil, dibina, dan diarahkan, terlihat motivasi internal siswa untuk menerapkan budaya-budaya positif. Dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang harus berada di posisi manajer. Posisi kontrol yang lebih dominan saya pakai selama ini adalah posisi penghukum. Walaupun kadang dan dalam situasi tertentu saya menjalankan fungsi kontrol sebagai manajer.
biasanya terjadi dalam proses belajar mengajar saya di kelas. Saya selalu memberikan sanksi atau efek jerah bagi peserta didik yang melakukan kesalahan, sekalipun pada akhirnya masalah tetap diselesaikan dengan baik. Perasaan saya saat menjalankan fungsi kontrol sebagai penghukum adalah ada rasa tak nyaman menjalani hari, apalagi jika kejadian terjadi di awal pembelajaran. Maka mood saya terkadang ikut terganggu, apalagi kalau yang kena imbas adalah bukan hanya siswa yang bermasalah, melainkan sekelas. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menjalankan fungsi kontrol sebagai manajer. Akan ada kepuasan tersendiri ketika anak yang memiliki kesadaran dan mau memperbaiki diri. Sejauh ini saya sudah menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Namun dalam penyelesaian tidak sampai pada menggali motivasi intrinsik yang berasal dari peserta didik, namun lebih ke menyelesaikan masalah bersama. Hal-hal penting lainnya terkait mewujudkan budaya positif adalah adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dalam menerapkan budaya positif sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya terkait budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.